Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita seberataan. Selalu berharap mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar. Wa hadhil ummatul muhammadiyatu azimatul barakah walaha minallahi makanatun laysat li ghairiha minal umam wa hiya bi asriha qasiratul a'mar wa muddah binisbati ila ghairiha minal umam al madiyah kama taqaddamatil isyarah ila dhalik. Umat Nabi Muhammad ini kita seberataan azimatul barakah, keberkahannya sangat teramat agung atau besar. Walaha minallah makanatun laysat li ghairiha minal umam. Dan kedudukan umat Nabi Muhammad di sisi Allah baisi makanah, kedudukan tersendiri nang kada sama dibandingkan kedudukan umat nabi-nabi nang lain. Wahia bi usriha qasiratul amar wa muddah bin nisbati ila ghairiha minal umam al madiyah. Umat Nabi Muhammad ini secara umumnya dari segi umur sangat pendek atau handap apabila dibandingkan ila ghairiha minal umam al madiyah dengan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Kama taqaddamat al isyaratu ila dzalik, sebagaimana sudah diisyarat dan dijelaskan di taqaddamat yang sudah lewat. Thumma inna akhira hadzal umri alladhi huwa al-kibar an yamradal insanu fayamut. Hadza huwa al-ghalib. Kemudian di akhir penutup umur, yaitu di masa al-kibar, di masa orang sudah tua renta. Di penghujung umur, yaitu masa dari 50 sampai ke atas, sampai berakhir. An yamradal insanu fayamut. Biasanya seseorang itu garing kemudian meninggal dunia. Hadza huwa al-ghalib. Ini yang pada umumnya. Garing dulu, setelah tua benar 70-an, 80-an, garing barang sebulan, barang seminggu, hanya meninggal. Ini umumnya dari Imam Haddad. Au yamut bi ghairi marad, atau meninggal tanpa melalui sakit. Tiba-tiba aja malamnya bepandiran asyik, lawan anak cucu, buyut, isuknya hilang sidin. Ada juga kayak itu. Wa dzalika nadirun wa huwa ma'anudratihi waqi'. Tapi jarang jadi Imam Haddad yang tiba-tiba meninggal itu jarang. Tapi walaupun jarang terjadi nang kayak itu. Wa innama nudratuhu bin nisbati ila ghalabati man yamut an maradin. Kenapa dikatakan jarang orang yang tiba-tiba mati? Karena diukur-ukur dan dibanding-banding, kebanyakan orang sebelum mati itu garing dulu. Yang langsung meninggal ketika wagas tiba-tiba hilang esoknya itu jarang.
Qala hujjatul Islam fi atna kalam dzikrihi fil Ihya. Imam Hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali ketika mana membahas seputaran ini dalam Ihya fil ihtiras min tulil amal wa nisyani qurbil ajal, di dalam pembahasan menghindari panjang angan-angan dan lupa kepada kematian. Ujar Imam Ghazali, fa in qulta fa innal mauta fil akthar la yakunu illa an maradin wa qalla ma yakunu fuj'atan fa'lam anna mauta qad yakunu fuj'ah. Ujar Imam Ghazali, apabila engkau berkata sesungguhnya kematian kebanyakan kada terjadi kecuali melalui perantara garing, sedikit benar yang tiba-tiba mati, maka ketahuilah, jar Imam Ghazali, kematian itu terkadang tiba-tiba tanpa melalui garing. Fa in lam tamut fuj'atan fa innal marada la yakunu illa fuj'ah. Dan seandainya pian suatu saat meninggal kada tiba-tiba, tetapi garingnya yang kadang muncul tiba-tiba. Wa idza marita ajasta 'anil a'mali salihah allati hiya zadul akhirah. Dan apabila engkau garing, sakit, maka engkau pun kadang mampu berbuat amal-amal saleh yang merupakan perbekalan akhiratmu. Intaha bima'na. Intinya jar Imam Haddad menukil dari Imam Ghazali, kadang orang itu meninggal di penghujung umurnya, tiba-tiba wagas malamnya bepandiran, tetawaan, bercengkrama. Ketika anak dibanguni subuh, kadada lagi orangnya, kaku awaknya. Nah ini ngarannya fuj'ah, mautul fuj'ah. Dan yang kayak ini nyaman, kada mengalihi orang. Yang mengalih itu kadang garing sampai bertahun-tahun di penghujung umur, hanya meninggal. Sebenarnya bahasanya tuh mengalihi, tapi bahasa lain Allah Ta'ala memberi kesempatan pada anak cucu gasan babakti terakhir kali pada kuitan. Kuitan pian nih, apabila Tuhan rentak garing, belum juga dijemput oleh ajal, tatap garing. Mohon maaf kadang cerewet pulang ketika garing, hendak A, hendak B. Hakikatnya Allah Ta'ala memberi kesempatan gasan pian, menghapus dosa pian dalam hal berbakti pada kuitan. Menghapus dosa pian dengan cara pian berbakti bujur di penghujung umur kuitan. Bahasa orang awam mengalihi banar nih, uyuhnya maharagu, mana bahira, mana bekamih, mana makan kada hendak ini bepilih pulang, mana sidin kada kawa bangun seorang dibanguni, dimandii pulang. Mengalihi bahasa orang awam, tapi orang beriman paham Allah Ta'ala memberi kesempatan padaku supaya berbakti bujur lawan kuitan, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan tol bagiku menuju ridha Allah. Nah itu anak nang bujur. Hanya saja kalau meninggal fuj'ah tiba-tiba, itu mempermudah. Sebenarnya ada fadilat kematian yang tiba-tiba. Sebagian ulama fikih mengkategorikan seseorang muslim atau muslimah yang mati fuj'ah mendadak itu masuk kategori syahid di akhirat. Ada pembahasan itu. Tapi kada disengaja lah. Jangan mendengar ini lalu pian hendak juana mati tiba-tiba kada ada garing, lalu mencocokakan jari ke lubang listrik, itu bunuh diri, dosa ganal ya. Kada dikehendaki tiba-tiba meninggal. Kadang ada nang tedang sar setumat di kamar mandi tiba-tiba meninggal, tahantuk kepala sidin. Dibawa setumat ke rumah sakit, meninggal di perjalanan. Ada nangnya itu. Intinya kebanyakan umumnya orang meninggal di penghujung umur melalui garing dulu.
parantara garing hanyar meninggal. Ada juga nang tiba-tiba, tapi kada banyak. Wa alam anna kisaral amali wal iktara min dzikril maut amrun muraghabun fih. Wa alam anna qasral amali wal iktar min dzikril maut amrun muraghabun fih. Ketahuilah sesungguhnya memperpendek angan-angan dan memperbanyak ingat kematian merupakan amrun muraghabun fih, perkara yang dianjurkan. Ini dengarkan nih. Wa alam anna qasral amal, ketahui jar Imam Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya memperpendek angan-angan. Pahamlah pian memperpendek angan-angan. Angan-angan itu nih pian hari ini nih, malam Kamis. Pian sudah berpikir tahun kena aku hendak berjalan ke sini, berjalan ke situ. Atau kedua tahun kena Desember ini aku hendak liburan ke Sarangtiung, Kota Baru. Desember ini aku hendak ke Surabaya berjalanan. Sedangkan saat ini kita November. Itu ulama sebagian mengatakan termasuk panjang angan-angan. Artinya inya merasa bakalan hidup sampai Desember. Padahal kada tahu. Bisa jadi 2, 3, 4 atau seminggu kemudian setelah inya berpikir kayak itu inya meninggal. Semakin seseorang panjang angan-angan, jauh sudah merancang, kejauhan merancang. Aku 20 tahun lagi jar. Insya Allah berisi rumah 5 buah. Aku 20 tahun lagi berisi mobil banyak. Berisi tanah banyak. 20 tahun lagi. Nah itu ngarannya beangan-angan. Kalau angan-angannya semata perkara dunia, ini nang melalaikan dari akhirat. Tapi kalau angan-angannya diarahkan pada hal yang baik, itu bagus malah. Aku 5 tahun lagi harus menjadi lebih baik, ibadah istiqomah, mengaji harus lancar, ampih juju-juju membaca-baca Quran. Aku harus full puasa, aku harus membantu banyak fakir miskin 5 tahun akan datang. Nah, ini angan-angan baik. Yang gak ada baik nang di wanti-wanti ulama beangan-angan hal-hal yang kada ada kaitannya lawan akhirat. Oh aku ini, bahkan sebagian wali-wali itu kadusa berpikir untuk bulan Desember sebulan akan datang. Terkadang mereka ketika menyuap makanan nih, hanya mengambil makannya di tangan, mereka sudah kada berpikir tuntung juakah suapan ini sampai ke muntung ke lambungku. Bisa jadi di pertengahan menuju ke muntung aku meninggal. Saking pendeknya angan-angan itu. Kalau saya berpikir Desember, apalagi esok hari. Ini nih suapan nih, mereka sudah berpikir bisa jadi kada sampai ke muntungku. Di perjalanan mati dah aku. Saking pendeknya tuh angan-angan. Nah ini nang muraghabun fi, dianjurakan tadi. Paham lah kira-kira biar. Wal iktsar min dzikril maut. Begitu pula memperbanyak mengingat kematian. Memendekkan angan-angan dan memperbanyak ingat mati. Amrun muraghabun fih. Ini perkara yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Mandubun ilaihi, dan disunnahkan. Wa anna tulal amali wa nisyanal mauti amrun makruh. Dan ketahuilah juga sesungguhnya panjang angan-angan dan lupa kematian adalah perkara yang dibenci, perkara yang makruh. Waqad warada tahdhiru anhu, sungguh telah diturunkan
ayat Al-Quran untuk mewanti-wanti dari panjang angan-angan dan lupa kematian. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ujar Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kaum mukminin, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam arti lalai gara-gara memikirkan harta, lalai dalam memikirkan anak-anak seorang, faulaika humul khasirun, sungguh mereka orang-orang yang merugi. Nah, ini ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala mewanti-wanti kita jangan sampai harta kita dan anak-anak kita seorang melalaikan dari ingat Allah. Kayak apa maksudnya harta melalaikan dari mengingat Allah? Memikirkan kayak apa caranya harta nang kita baisi berkembang. Diputar, dipikirkan terus. Harta ini kayak apa supaya berbanyak. Kayak apa diinvestasikan. Kayak apa dikembangkan. Digawiakan ke mana, ditukarakan modal apa, diputar ke mana duit ini. Gara-gara sibuk mikirkan harta, lalu kada ingat kepada Allah Ta'ala, kada ingat ibadah nang fardu. Jumat ditinggal, sholat ditinggal, kewajiban puasa kada digawi, sibuk kauyuhan begawi memutar duit, lalu siang-siang Ramadan kada puasa. Ini ngarannya hartanya melalaikan dari mengingat Allah. Nah, ini yang dilarang. Wa auladukum wala auladukum, begitu pula anak-anak kalian, jar Allah. Karena bahari itu ketika seseorang berisi anak, dan ini pun wah ini banyak juga. Ketika seseorang berisi anak terutama lakian, nang kuitan ini sibuk mencariakan harta kayak apa caranya nang anak ini sukses duniawinya. Sibuk memberi pendidikan umum kepada nang anak. Hakun banting tulang sampai tertinggal nang fardu-fardu nang wajib-wajib. Hakun sampai menggawi nang haram demi mencariakan duit supaya nang anak nih sekolah tinggi, sekolah umum, bergelar A, bergelar B, sehingga anaknya sukses. Jadi obsesinya mensukseskan anaknya supaya tajir sugih. Lalu apapun digawi, apapun dihantup, sampai sembahyang ditinggal, yang fardu ditinggal, kada peduli lagi dengan agama, yang haram dihantup. Yang penting dapat duit, modal gesan anak sekolah umum sampai tinggi gelarnya dalam menuntut ilmu umum. Nah, ini lalai pada akhirat, lalai pada Allah gara-gara anak. Lain hanya kalau pian sibuk mikirkan kayak apa keagamaan anak, kada masuk di sini. Karena itu mengingatkan kita kepada Allah. Apapun yang membuat kita lalai kepada Allah, dalam arti membuat kita lalai dari perintah-perintah syariat Allah, baik sibuk dalam mengurus harta atau sibuk kayak apa mau olah anak sukses, sampai kada ingat lawan Allah Ta'ala, talanggar aturan-aturan syariat nang fardu. Ini orang nang lalai dengan harta dan anak. Tapi kalau pian bercari, bekerja, tujuannya apa? Mentaati perintah Allah, mencukupi diri dengan rezeki halal, menafkahi anak dan bini, dan ketika bekerja kada tertinggal hal-hal yang memang menjadi bagian kewajiban pian dalam agama. Itu kada masuk kategori ancaman ayat ini. Pian bekerja sebagai karyawan di perusahaan tertentu, 5 waktu kada tertinggal, yang fardu tegawi, Jumat kada tertinggal, puasa tetap puasa, yang haram pian hindari, sambil uyuh bekerja. Apakah masuk di ancaman sini? Kada masuk.
Karena pian kada lalai dari apa? Dari Allah. Dalam artian perintah-perintah Allah pian kada lalai meninggalkan. Ada masuk ancaman di sini. Atau pian sibuk menyekolahkan anak ke pesantren, sibuk memikirkan anak pian siapa jadi orang yang soleh, lancar mengajinya, paham agama, tahu cara berwudu, cara sembahyang, tahu bagaimana jadi imam, bagus bacaan Qur'annya, sampai pian mencariakan banting tulang rezekinya. Kalau memang tujuan pian ma'alimkan anak karena Allah, otomatis ketika mencariakan biaya gasang anak, pian pun tetap menjalani perintah-perintah Allah karena tujuan pian Allah. Kalau kayak itu gambarannya kada masuk dalam kategori ancaman di ayat ini. Paham lah? Ini nang ujar Allah Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari Allah. Sibuk bercari duniawi sampai meninggalkan syariat. Sibuk menyekolahkan anak sekolah formal umum sampai tak tinggal hal-hal yang wajib atau sampai tak langgar hukum Allah yang haram diambil demi mencari duit gesan anak. Nah ini yang dilarang oleh Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal ini, lalai karena harta, lalai karena anak, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Rugi orang di akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah ini dengarkan ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang kami berikan pada kalian. Berinfaklah dengan apa-apa rezeki yang kami berikan pada kalian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kalian didatangi kematian, ujar Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sehingga kalau pian tadahulu kematian menjemput sebelum pian berbuat baik, maka kelak dia akan berucap di hari kiamat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika kau tunda lagi kematian ulun, bulikakan ulun ke dunia, beri ulun kesempatan hidup lagi barang satu mat ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka ulun akan bujur-bujur menyedekahkan harta ulun dan ulun yakin akan menjadi orang soleh asal bulikakan lagi ulun ke dunia. Nah itu. Dan itu penyesalan yang kada bakal takabul. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan kada bakal Allah menunda kematian seseorang jika sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kalian berbuat. Jangan sampai jangan Allah Ta'ala tadahulu kematian datang. Hanya kena setelah mati di akhirat ikam berucap, ya Allah bulikakan ulun ke dunia barang sejam. Sejam je beri kesempatan ulun berbulik lagi ke dunia. Maka harta ulun barataan ulun sedekahkan, ulun berikan padahal kebaikan infakkan. Dan ulun akan bujur dalam sejam tu beribadah terus, sembahyang terus, berbaik terus sampai mati. Habis waktu sejam. Bulikakan ya Allah. Kada kawa lagi ya Allah. Selama ini kami hidup kemana aja? Tabahak-bahak, tertawa-tawa, karamian mau udak harta. Karamian, kujuk-kujuk. Mencari jarujut unjunan. Kada tahu di asar, kada tahu di maghrib. Karamian. Organ tunggal, dangdut, 4 bejoget lawan orang banyak. Banyak mati, jangan Allah berucap, ya Allah bulikakan ulun ke dunia. Walau sejam, walau sehari barang. Maka dalam sehari bujur-bujur ulun akan bujur-bujur jadi orang soleh. Harta ulun beriakan gesan orang miskin berataan. Tapi bulikakan ulun ya Allah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kada bakal Allah menunda
diri seseorang yang sudah datang ajalnya. Kada bakal Allah bulikakan lagi. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di ayat lain ujar Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah lagi datang masanya bagi nang beriman iman itu agar hatinya khusyuk mengingat Allah. Artinya maksud Allah Ta'ala, apabila pulang buhan ikam nih hendak bujur khusyuk hati mengingat aku. Lalai benar lawan buhan dunia. Lalai benar bakawanan dengan ahli dunia. Lalai benar dengan gemilang harta. Lalai benar dengan duit. Lalai benar dengan hiburan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apabila lagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apabila lagi hati mereka khusyuk serius atas apa yang diturunkan dari kebenaran bagi mereka. Jangan main-main di dunia ya Allah. Apabila pulang hendak serius buat ikam. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu, dan jangan sampai bebuhannya itu, bebuhan yang beriman tadi, seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, umat terdahulu maksudnya. Fatala alaihimul amad, sehingga umur mereka panjang, saking panjangnya umur mereka di dunia, faqasat qulubuhum, hati mereka karas karamian di dunia. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ditakuni kita oleh Allah Ta'ala, apabila anak serius woy, umur 40 baramian masih tatawaan, kelakak-kelakak hari-hari. Tertawa oke, kada apa-apa, nih hari-hari begayaan. Ada seriusnya hidup. Sumbah yang tatawaan tuh ada. Berjumat tatawaan, kelikik-kelikik lawan kawan bihiga. Khotib khutbah inya bepandiran, nang dikisah unjun, ulat, haruan, macam. Umur 45 dah. Apabila pulang, ya Allah Ta'ala, buhan ikam ni hendak serius. Ingat akhirat tuh, apabila hendak serius, apabila. Kada melihatkan nang kakawanan seumuran, banyak nang dipanggil sudah. Nang sudah di bawah tanah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wa qala ta'ala, di ayat lain Allah berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ujar Allah, katakan wahai kekasihku Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, inna mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian tersebut pasti akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian setelah kalian dijemput kematian, kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui alam ghaib dan maha mengetahui alam syahadat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia yaitu Allah akan mengkabarkan kisah-kisah yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Ujar Nabi, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa meleburkan kelezatan, meruntuhkan kelezatan. Apa? Kematian. Banyaki ingat mati jangan. Banyaki mengingat bahwa batang tubuh kita ini suatu saat terbujur kaku. Kada kawa lagi digarakakan. Renungkan rahang kita nang selama ini katup-katup bepandir, suatu saat kada kawa lagi bakatup. Tangan kita nang bergerak ke sana kemari, maudak A, maudak B, suatu saat terbujur kaku.
batang tubuh kita yang kita bersihi hari-hari tetap juga ditimbun dalam tanah. Ingatakan suatu saat bisa jadi kita-kita yang hadir saat ini kain kafan yang bakal membungkus awak kita sudah ditenun. Sudah ada entah di toko mana kayak itu ready, belum tertukar benar. Bisa jadi pulang nisan nang bakalan menutupi kubur kita sudah dicetak kurang. Entah nang di pinggir di sulingan situ kah. Bisa jadi, jangan tertawa karamian kita. Terkadang seseorang tuh tertawa ajar ulama, sedangkan kain kafannya yang kadang sedang lagi ditenun oleh para penenun. Lagi diulah oleh para paulah. Karamian gitu ada. Kita nih yang saat ini duduk di sini. Tanah yang bakalan mengapit batang tubuh kita tuh sudah ada. Ready sudah. Ada sudah, entah di mana lokasinya tapi ada. Siap sudahnya. Tahunan demi tahunan menghadapi apabila kita tulang. Apabila kita masuk. Tapi sudah ada gitu. Bisa jadi cangkul yang akan mencangkul tanah tadi itu sudah dicetak, sudah ada. Bisa jadi cangkul yang di rumah biar. Nah akan menabuk tanah kita. Nah ini bentuk lain kita mengingat kematian. Apa fungsinya? Beringat di diri. Supaya ada lagi menuntut A, menuntut B, hendak A, hendak B. Ingat ya Allah, seberatan aku tinggal juangnya nak. Semegah apapun bangunan yang aku bangun. Secanggih apapun mobil yang aku beli. Sebagus apapun perawatan wajahku. Sebaik apapun kebun yang aku buat dan aku bangun. Secanggih apapun perangkat elektronik yang aku beli. Berataan aku tinggal. Nang ku bawa kain kafan warna putih. Hadimil ladzat. Perbanyak ya Nabi mengingat hal yang bisa meleburkan kelezatan apa? Yaitu kematian. Wa su'ila alaihi salam ha yuhsyaru ma'a syuhada ahadu ghairihim. Rasulullah pernah ditanya, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun? Apakah ada kelak hari kiamat orang yang akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang syahid, sedangkan orang tersebut bukan bagian dari orang syahid? Dijawab oleh Nabi, ada hari kiamat. Man yadhkurul mauta fi kulli yawm wa lailatin 20 marrah. Orang yang ketika di dunia mengingat kematian di siang dan malam hari sebanyak 20 kali, orang tersebut hari kiamat dikumpulkan kena lawan syuhada. Orang-orang mati syahid. La ilaha illallah. Bahkanlah ulama itu, orang soleh bahari itu, bahkan ada sebagian di Tarim yang masih hidup. Sebagian ulama di Yaman, mereka itu saking mempraktekkan ucapan Nabi, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak ingat kematian. Di dalam rumahnya tuh diolah kuburan. Digali kuburan 2 meter lebar, 1,5 meter. Digali lubang itu, lalu apa? Sidin masuk ke dalam, mengaji Al-Quran di dalam. Setiap anak mengaji, beribadat, dikir, hal-hal yang sifatnya ibadah dalam kubur tadi. Supaya apa? Suatu saat aku kayak ini keadaanku, dikapit tanah kayak ini. Supaya ingat terus kematian. Jadi bujuk rayu kakawanan anak beramian tuh tertolak seberataan. Ujar kawan, ayo kita tulakan nih Rami. Kampanye akbar, pia palen. Wow. Dah, aku gak ada. Maaf lah kawan. Aku kalau pindah pas lagi jingkrak-jingkrak timbul dicabut. Roh aku mati di tengah situ suul khatimah. Aku di sini aja gini. Nah ini orang nang memang mengingat kematian. Kawan yang lain datang, ayo kampanye paslon 0 sekian. Mau undang NDX. Wow. Rami-rami aja bilang mau. Maaf lah aku. Kalau Pina mati pas di situ kayak apa aku? Aku di sini aja gini, aku mengaji lagi. Nah, ini orang nang bakalan hari kiamat dikumpulkan dengan syuhada. Ada lagi tertarik hal-hal yang meriah-meriah, yang sifatnya melalaikan tuh ada tertarik lagi. Bahkan orang-orang yang sudah ingat kematian, melihat orang banyak kerumunan nguyak. Ketujuh surangan ini.
Nah itu tipikal orang baik tuh. Kada karamian ketika orang rami. Berjalan ke pasar melihat warna-warni manusia dengan karakter masing-masing. Ada yang penyarikan, ada yang perang hutan, ada yang penyenyuman, ada yang urusan dunia wara. Pokoknya orang adan tatap transaksi kada ada peduli. Orang-orang yang sudah hatinya ingat akhirat muyak nang kayak itu tuh. Berjauhnya. Tapi kayak apa profesinya sudah di pasar, sabar. Hadapi gitu nah. La ilaha illallah. Wa su'ila alaihi salam anil akyas. Minan nas manhum. Pernah ditanya Rasulullah, siapakah orang-orang yang cerdas dari kalangan manusia? Siapakah orang-orang yang pintar di kalangan manusia itu siapa? Ujar sahabat bertakun. Faqala, ujar Nabi, aktaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Ulaika al-akyas. Orang yang pintar-pintar itu dari manusia, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling baik persiapan menjelang kematian. Ulaikal akyas. Mereka lah orang yang pintar sebenarnya. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang pintar sebenarnya itu jar Nabi lain yang pintar teori, pintar matematika, pintar berdagang, pintar memutar duit supaya bertambah berkali lipat, pintar berpidato, pintar berpandir, lain. Orang yang pintar sebenarnya aktsaruhum lil mauti dzikran. Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Dan yang paling bagus, paling rapi, paling mantap persiapan menjelang kematian. Ibadahnya rampung. Ulaikal akyas. Mereka itu orang pintar aja nanti. Tunang orang pintar. Walau kada bisa membaca, ya. Walau tamatan SD, walau kada sugih, walau lain pejabat, walau inya rakyat biasa, tapi kalau inya banyak mengingat kematian dibanding pejabat dan orang sugih, lebih banyak persiapan amal ibadah menjelang kematian dibandingkan yang sugih dan pejabat, ini jauh lebih pintar dari pejabat. Walau orang pintar sekalipun bisa merakit pesawat, ada orang miskin lebih ingat kematian daripada yang bisa merakit pesawat. Yang miskin itu lebih pintar di mata Nabi kita Muhammad SAW. Kadang yang pintar-pintar harus S1, S2. Sekali ditakuni apa bacaan doa kunut ketika rakaat kedua subuh kada hafal. Tukang beca ditakuni hafal, pintar tukang beca. Lebih tahunya cara isti'dad, persiapan menjelang kematian. Paham lah. Jadi tolak ukur kepintaran menurut Nabi yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan menjelang kematian. Dahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka tuh meninggalkan dari kemuliaan dunia dan mereka dapat kemuliaan akhirat. Wa qala alaihi salam al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar. Di hadits lain Nabi berucap kematian adalah sesuatu perkara gaib yang paling dekat yang ditunggu. Nah ini bentuk pendeknya angan-angan. Mati itu adalah perkara gaib, artinya perkara yang belum diketahui, tapi yang paling dekat yang ditunggu-tunggu. فَإِذَا كَانَ مَوْتُ أَقْرَبَ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ كَانَ الْحَزْمُ وَالْأَخْذُ بِالْأَحْوَاطِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لَهُ وَالتَّهَيُّؤُ لِمَجِيئِهِ فِي كُلِّ حَالٍ وَوَقْتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, mendapat kemuliaan dan pahala besar dalam talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin.